Yang tidak disangka dari pernikahan. Indah loh. Kita aja nggak disangka ternyata seindah itu loh. Bahagia loh. Iya. Dua-duanya kayak terpaksa itu mah. Karena kan kita punya kriteria lah suaminya harus gini. Tapi ternyata di lapangan gitu nggak semuanya sesuai harapan gitu. Jadi kadang ya kok gini gitu. Jadi lebih ke nerima aja sih gitu. Sama. Banyak yang dipikirkan lah ya. Perlu kesiapan, tanggung jawab, terus menyatukan dua kepala menjadi satu kepala gitu. Jadi banyaklah yang perlu dipikirkan. Jadi kalau cuma cinta doang, coba pikirin lagi kalau mau nikah. Yang dijadiin penengah, ya maksudnya bukan Teman cuma siapa? keluarga gitu. Jadi kita tuh yang beresin masalahnya pakai penengah gitu. Temennya teman siapa dulu? No, tetap harus Jadi netral. lebih mending ke profesional sih ya. benar. Jadi nggak kayak, subjektif ya. Terus cara membedakannya antara fase sulit dan emang hubungannya itu udah nggak sehat gimana? ya kekerasan sih. Nggak ada kekerasan, nggak ada perselingkuhan. Nah itu masih kayaknya masih bisa dibicarakan. Kalau udah ada RT dan perselingkuhan kayaknya susah sih. Ini salah, ada yang salah. Udah nggak. Memang harus diperhatiin ya si momen-momennya juga ya. Momennya juga ya. Karena memang sesuai teori kalau lagi tinggi kan emosi lagi tinggi kan nggak bisa menerima input juga. Iya benar. Oke, nah kita potong dulu dengan challenge time. Jadi nanti akan dibacakan pernyataan atau kata-kata singkat. Jadi harus langsung jawab. Misalnya, Jadi misalnya menikah itu adalah gitu. Oh. Jadi harus jawab cepat sesuai respon yang dipikirkan pertama kali. Tidak boleh terlalu banyak berpikir. Oke. Udah siap ya? Oke, 1, 2, 3. Nikah itu Sama. fantastik. Kan jangan terlalu ke situ. Oke. Kita bersama. Oke, kawan fantastik. Gila. Oke, pertanyaan kedua. Suami itu speechless ya? speechless ya. Baik. Gila, nambah uang jajan bentar lagi. Makan ya. Saya sudah transfer 20 juta. Oke, istri itu 1, 2, 3. Amazing. Istri itu wow. Oke, rumah tangga itu Kebersamaan. Aku dan kamu. Oke, anak itu 1, 2, 3. Anugerah. Copy paste. Oke, konflik itu 3, 2, 1. Selesaikan. Siapa takut? Cinta itu Cinta itu kadang-kadang Oke, yang tidak disangka dari pernikahan. indah loh. Kita aja nggak disangka ternyata seindah itu loh. Bahagia loh. Iya. Dua-duanya kayak terpaksa itu mah. Bahagia. Yang dipendam dari pernikahan. Perilaku buruk. Kebiasaan buruk ditahan. Oke, terakhir. Yang dibutuhkan dari pernikahan. Kepercayaan. Penerimaan. Wes. Oke, selesai ya? Susah. Berat. Pernikahan itu emang berat. Dipikirkan juga berat. Apakah kalian merasa ada luka atau trauma yang justru muncul di pernikahan? Karena pernikahan jadi ada luka yang mungkin gak diselesaikan atau trauma gitu. Jadi trauma nih gara-gara misalnya suami teriak atau apa. Gak ada sih. Gak ada di situ ya. Alhamdulillah. Jangan sampai. Yes. Iya sih nggak ada sih ya. Malah mungkin kita bisa ngelihatnya itu mungkin
Kalau yang aku alami itu misalnya suamiku itu mungkin bolehlah dibilang trauma kali ya. Dia nggak suka dengan papa mamanya yang sibuk dulu gitu. Jadi dia maunya sekarang jadi dia dulu ngerasa sendirian gitu di rumah, pulang sekolah nggak ada orang, ambil sendiri nasinya, makannya begitu, dia ceritanya begitu. Nah dia nggak mau anaknya juga ngalamin itu gitu. Makanya pas kita menikah dan punya anak, akhirnya kita sepakat bahwa salah satunya harus ada di rumah gitu, jangan kerja dua-duanya gitu. Dia nggak mau anaknya juga nanti nyampe di rumah nggak ada orang gitu. Trauma itu sih lebih situ. Kayak justru trauma itu jadi memicu untuk jadi bikin keluarga yang lebih baik gitu ya. Apakah wajar kalau kita jadinya lebih ngerasa sensitif dan mudah kecewa setelah menikah? Ya karena perilaku suami nggak sesuai harapan atau ideal gitu. Iya sih. Jadi wajar. 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 Ya wajar sih. Karena kan kita punya kriteria lah suaminya harus gini. Tapi ternyata di lapangan gitu nggak semuanya sesuai harapan gitu. Jadi kadang ya kok gini gitu. Jadi lebih ke nerima aja sih gitu. Dan lagian suami itu jadi sekarang tuh udah jadi significant person ya kalau dia. Jadi kalau dia bertingkah sedikit saja karena itu signifikan buat kita juga jadi mudah terpicu gitu. Kenapa banyak orang merasa capek sendiri di dalam pernikahan? Apakah kalian juga merasakan hal yang sama? Capek gitu, kadang capek sendiri. Enggak sih kalau ini. Untungnya capeknya bersama. Tapi kalau melihat orang-orang yang kerasa capek gitu, kenapa sih? Mungkin karena salah pilih pasangan. Iya sih. Jadi kan mungkin kayak dia ngerasanya berjuang sendiri gitu. Ini salah di pasangannya mungkin. Beberes sendiri gitu ya, ngadepin konflik masalah sendiri. Iya. Terus gimana supaya kita nggak terlalu kehilangan jati diri kita sendiri gitu? Kan biasanya kalau menikah itu kan penyesuaian, tapi supaya nggak kehilangan Elma tuh yang kayak gimana, Kahwat tuh yang kayak gimana gitu. Orang yang seperti apa nggak hilang karena pembiasaan bersama pasangan. Kayaknya tetap harus butuh me time sih. Karena kan kita kayak seharian tuh ngurus keluarga gitu. Jadi kayak untuk diri sendiri tuh kurang gitu waktunya, nggak kayak waktu masih gadis gitu. Jadi kayak harus sisihin waktu untuk me time sih. Entah kita lakuin hobi kita, atau kita misalkan sukanya olahraga atau sukanya nonton film gitu, ada waktu itu gitu, minta waktu sedikit aja gitu. Jadi nggak ngasihin hidupnya tuh benar-benar 100% buat keluarga gitu ya. Jadi biar tetap waras gitu. Kahwat gimana menjaga tetap kahwat? Menurut aku sih aku tetap kahwat ya setelah menikah begitu. Cuma bedanya itu mungkin hal yang dulunya tadi misalnya me time-nya itu bisa nonton sepanjang hari Netflix dari pagi ke pagi gitu. Atau kalau dia 33 episode merelakan gak makan, minum seadanya, pokoknya sampai selesai itu episodenya gitu kan. Nah itu kan sebenarnya perilaku buruk ya, dan di menikah tuh nggak ada gitu, karena ya pagi-pagi aku harus masak gitu maksudnya ya kan, kalau nggak tuh anakku nggak terurus gitu misalnya. Jadi aku pikir kita juga mempertahankan hot yang menonton 3 hari 3 malam jadi zombie itu kan maksudnya. Jadi aku pikir malah justru hormon yang lebih baik gitu yang terjadi gitu. Hormat 2.0. Nah kalau udah menikahnya udah cukup lama, 4 tahun, 10 tahun, gimana menjaga hubungannya tetap hidup, tetap ada percikan-percikan cinta? Biasanya ngapain aja? Tetap harus quality time sih, berdua gitu. Tanpa anak? Tanpa anak. Atau waktu anaknya udah tidur, kalau saya berdua ya waktu di rumah tuh kayak waktu berduanya tuh kalau anak udah tidur gitu ya, entah makan bareng atau nonton film bareng gitu. Yang simpel-simpel aja ya, nggak harus sampai honeymoon gitu ya. Iya, usah sih. Itu berharga sih kalau udah sibuk seharian tuh gitu. Kayak Kahwat? Iya sama sih, malah juga
bareng anak juga nggak apa-apa sih. Jadi kan tetap mau dikasih tahu bahwa walaupun ada anak bukan jadi anak nomor satu gitu. Jadi kamu mama papa yang sebagai pasangan itu tetap nomor satu loh nak, misalnya begitu. Jadi ditekankan itu juga sih pas quality time dengan anak gitu. Jadi anak juga tahu posisinya gitu. Oke. Kalau tadi di sebelum-sebelumnya kan kalian nggak bilang dibicarakan kalau ada masalah. Terus tadi Hotmap 2.0 gitu ya, menjadi Hotmap yang lebih baik. Kalau dari kalian sendiri, gimana supaya si pernikahan ini tuh bukan cuma bertahan tapi bisa bertumbuh, yang tadi Kak Hot mungkin jadi lebih baik gitu. Elma atau Kak Hot biasa ngapain lagi supaya sama-sama bertumbuh lah, jadi orang yang lebih baik, jadi orang tua yang lebih baik, jadi pasangan yang lebih baik. Biasa sih. Kan kalau waktu masih gadis kan olahraganya seadanya gitu. Karena sekarang udah umur semakin bertambah, kita juga pengen fisiknya tetap wow gitu ya. Jadi ya olahraga bareng sih. Apapun lah olahraganya gitu. Yang penting kita olahraga bareng. Entah ajak anaknya juga untuk olahraga gitu. Jadi kita tuh nggak menua dengan fisik yang rontak gitu. Rontak gitu. Jadi mengajarkan yang positif juga ya. Iya kan. Jadi kayak investasi di tubuh sih ya, olahraga gitu. Jadi berkembang lah gitu. Oke, dari Kak Hot apa nih usahanya untuk bertumbuh bersama? Iya sih, nggak melakukan hal yang bernilai, yang sama-sama kita anggap itu bernilai baik ya. Misalnya ya ikut komunitas pasutri gitu. Terus ya ibadahnya ya dicek lagi lah ya. Maksudnya kalau tadinya udah males, seadanya yuk gitu. Iya gitu sih. Oke, sekarang kita mau kayak kasih pesan-pesan yang harus diperhatikan gitu ya untuk orang-orang yang mungkin lagi mempersiapkan pernikahan, mempersiapkan segala sesuatu untuk masa depannya. Apa yang bisa disampaikan supaya nggak salah gitu ya, nggak idealisnya tuh ternyata beda banget gitu. Coba dulu. Akhirnya jangan menikah hanya karena cinta. Untuk menikah itu perlu banyak yang dipikirkan lah ya. Perlu kesiapan, tanggung jawab, terus menyatukan dua kepala menjadi satu kepala gitu. Jadi banyaklah yang perlu dipikirkan. Jadi kalau cuma cinta doang, coba pikirin lagi kalau mau nikah. Menurut aku menikah itu buat hidup lebih hidup, jadi nggak bisa dibilang bahagia banget atau menderita banget, pokoknya buat hidup kamu lebih hidup begitu. Kamu akan bahagia kalau bisa menanganinya dengan baik begitu ya. Kamu akan menderita ketika ya nggak bisa menyelesaikannya dengan baik gitu. Selanjutnya, kalau ada pasangan di luar sana yang nonton PWWB ini dan mulai kerasa kayak pernikahannya itu kosong atau berjuang sendiri, langkah-langkah apa yang mungkin bisa dilakukan gitu? Konsul ke PWWB. Nanti akan dibantu oleh Kak Hot, Psikolog pertama. Kayak selain konsul, apa lagi yang mungkin yang bisa dilakukan? Ya komunikasi sih pasti. Benar, itu peluang pertama ya. Kalau nggak bisa diajak ngobrol pasangannya, baru boleh terbuka kemungkinan untuk konsul ke luar dan profesional. Kalau minta penengah gitu dalam keluarga gimana sih? Boleh nggak? Nah, kalau penengah kan harus yang netral ya. Kalau misalnya dari orang tua perempuan, pasti kan pihaknya ke perempuan. Kalau dari keluarga laki-laki dari jarang ya dalam keluarga itu bisa netral ya. Iya, susah sih. Kalau teman yang dijadiin penengah, ya maksudnya bukan cuma keluarga gitu. Jadi kita tuh yang beresin masalahnya pakai penengah gitu. Temennya teman siapa dulu? No, tetap harus netral. Jadi lebih mending ke profesional sih ya. Jadi nggak subjektif ya. Terus cara membedakannya antara fase sulit dan emang hubungannya itu udah nggak sehat gimana? Ya kekerasan sih. Nggak ada kekerasan, nggak ada perselingkuhan. Nah itu masih kayaknya bisa dibicarakan. Kalau udah ada RT dan perselingkuhan kayaknya susah sih. Ini salah, ada yang salah. Udah nggak sehat gitu ya hubungannya. Kalau bisa kasih
pesan-pesan gitu ya buat yang lagi nonton, mungkin lagi struggling, selain yang tadi harus komunikasi, mungkin bisa kasih penguatan apa gitu buat teman-teman yang ngerasa, ih kayaknya life after marriage aku kok gini-gini banget ya gitu, naik ke arah yang negatif apa? Tenanglah, kamu tuh nggak sendirian, ada banyak bantuan gitu, baik profesional maupun ya minimal teman kamu untuk curhat aja gitu. Tapi pertama-pertama ya ngobrol dulu sama suami kamu, karena kan masalahnya dengan dia gitu. Jadi jangan pernah ngerasa sendirian gitu. Semuanya itu ada solusinya kan. Kalau ada yang merasa nggak nyaman gitu ya sama pernikahannya, coba komunikasikan dulu sama si kayak Kahot. Komunikasikan dulu sama pasangan kalian. Kalau emang ternyata udah dan nggak ada solusinya, baru kita bantuan profesional sih. Kalau udah gitu, ya mudah-mudahan bisa dapat solusi terbaik gitu dari yang profesional. Oke, oke, gitu aja podcastnya. Semoga teman-teman yang nonton bisa lebih terbakar gitu ya, bahwa life after marriage itu ternyata nggak sesusah itu ataupun nggak seindah itu, tapi tetap bisa menjalankan hubungan yang terus bertumbuh satu sama lain. Oke, kami dari PWWI mau pamit dulu. Dadah. BWWB.